tokoh yang menahkodai organisasi Islam terbesar Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Beliau adalah Kiai Abdus Somad. Kali ini kita ziarah makbarah, mengangkat profil tentang Kiai Haji Abdus Somad. Bagaimana profil beliau dan bagaimana perjalanan perjuangan beliau, kita nanti akan ulas sedetail mungkin, dan kita nanti akan melihat suasana pondok pesantren, bagaimana pesantren ini bisa berkembang sampai saat ini dan cukup signifikan dan begitu besar, banyak santri yang ada di sini dan mengikuti perkembangan zamannya. Karena itu teman-teman ikuti terus perjalanan ziarah makbarah kali ini. Oleh karena itu kita bincang dengan Kiai Muhyiddin Abdus Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Kiai, ini adalah konten tentang ziarah makbarah, mengedukasi kepada anak-anak muda bagaimana tetap mencintai para ulama dan kiai. Jadi kita kebetulan kali ini kita mengangkat profil tentang Kiai Haji Abdus Somad. Mungkin Kiai langsung bisa bercerita tentang perjalanan beliau mulai mungkin tanah kelahirannya di mana dan mempertahankan tradisi ahli sunnah wal jamaah yang ada di Kabupaten Jember ini. Al-Maghfurlah, ayahanda Kiai Haji Abdus Somad itu terlahir di Pulau Madura, tepatnya di Desa Duara, Kembang Kuning, Pedukuhan Kembang Kuning, dan lahirnya tahun 1926. Beliau kecil di Kembang Kuning sampai kira-kira umur 10 tahun dibawa oleh kakak sepupunya, yaitu Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, ke Sukoharjo, karena ayahanda itu dalam keadaan yatim piatu, tidak berayah dan tidak beribu. Jadi boleh dikata sebagai putra pertama sebelum Kiai As'ad menikah dan sebelum Kiai As'ad punya putra. Besar di Sukoharjo Assembagus sampai kurang lebih berumur sekitar 20 tahun itu mondok di Sidogiri, dan kemudian menemani adiknya Nyai Mughirah binti Abdul Latif. Jadi Abdus Somad itu bin Abdul Latif bin Ruham. Kalau Kiai As'ad Syamsul Arifin itu Kiai As'ad bin Kiai Syamsul Arifin bin Ruham. Satu buyut, satu mbah. Dibesarkan di Sukoharjo, dididik oleh Kiai Syamsul Arifin, oleh Kiai As'ad Syamsul Arifin. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Sidogiri Pasuruan, lantas di Mekah mukim selama 2 tahun, pulang nikah sekitar tahun 5 tahun setelah kemerdekaan. Itu kebetulan nikahnya di Jember, di Sukorambi, di desa Tutup Mencek. Kemudian mukim di Sumber Beringin selama beberapa tahun, tahun 60. Masih Tahun 60 itu pindah ke kota. Beliau berada di Kelurahan Kota Jember, Kelurahan Jember Kota, di belakang Masjid Al-Baitul Amin. yang sekarang pondok pesantren Darus Salam itu. Iya, cikal bakalnya di Kauman. Di Kauman ya. Kemudian tahun 1970 itu ada wakaf tanah dari seorang dermawan bernama Haji Abdul Latif di belakang depo stasiun kereta api Jember.
Kemudian di situ Darussalam, pesantren yang didirikan Syekh Abdul Somad, dikembangkan tahun 81, kemudian mengembangkan ke pesantren Nur di sini. Jadi pesantren Nur di sini adalah didirikan oleh Ayah Ibrahim oleh kampus beliau yang di sini, dan saya yang ditugasi menjaga di sini. Jadi beliau mendirikan pondok pesantren Darussalam, kemudian mendirikan Nurul Islam yang ada di sini. Panjenengan diminta untuk memimpin pesantren di sini, ya. Iya. Nah, dalam perjalanan itu, ya, dalam perjalanan dari Madura, kemudian belajar dengan Kiai Syamsul Arifin, kemudian di Jember, itu kan sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan gitu ya. Setelah kemerdekaan yang ada di Jember, sudah di Jember. Mungkin pengalaman atau cerita tentang Kiai Abdul Somad ketika sebelum kemerdekaan itu, beliaunya posisi berarti ada di Situbondo, Sukoharjo. Iya. Mungkin ada salah satu cerita mungkin dalam perjuangan beliau. Ya, ikut Kiai Hasan Syamsul Arifin sebagai pejuang kemerdekaan. Sama beliau ikut pasukan Sabilillah, bahkan sempat ikut pelatihan tentara. Tapi kemudian oleh Kiai Syamsul Arifin tidak diperkenankan untuk melanjutkan di militer, disuruh kembali ke pesantren menjadi ustadz di pesantren, ya, di Sukoharjo itu. Kemudian setelah di Jember, beliau mengembangkan pondok pesantren Darussalam di belakang Hospital Baitul Alamin itu. Kebanyakan santrinya itu terdiri dari anak sekolah. Waktu itu PGA, karena tidak terlalu jauh jaraknya dari Kauman itu ke Gebang Koreng. Kalau lewat sawah itu tidak sampai 1 kilo. Kebetulan banyak orang luar kota dari Situbondo terutama dan dari Banyuwangi. Perlahan-lahan pesantren itu semakin diminati dan pengembangannya kemudian di Jalan Bromo, sekarang Jalan Mawar, dengan santri kurang lebih 500 putra putri di situ, di tengah kota, tidak jauh dari alun-alun. Kemudian Kiai Abdul Latif ini kan besar di Abdul Somad. Kiai Abdul Somad ini bin Abdul Latif bin Ruham, Ya. kemudian besarnya di Sukoharjo, dan corak Islam yang dikembangkan di Jember ini kan Islam yang berhaluan ahli sunnah wal jamaah. Mungkin di masyarakat pada waktu itu kan masih belum mengenal mungkin ya. Belum mengenal dengan ahli sunnah wal jamaah, mungkin cara beliau pendekatan masyarakat dan Ya, lebih disampaikan secara implementatif saja. Dan saya ingat itu melalui syair-syair yang dibaca sebelum sholat. Misalnya ada syair yang dirangkai oleh Kiai Syamsul Arifin, ada terjemahnya dalam bahasa Madura. Kaula anyar Sopun pangeran angin Allah Ratoli di alam sakeje Dak setong sepat dan afan. Itu yang diajarkan. Kebetulan di Jember kota itu mayoritas penduduknya Madura, dan memang masih banyak yang terlahir di Madura, Pemekasan dan Sumenep. Jadi di Kauman itu adalah ada 2 suku yang berkumpul di situ. Di selatan sungai itu banyak yang kelahiran Banjarmasin, Kalimantan. iya Kalimantan. Yang utara sungai itu banyak yang kelahiran Madura. Tapi ya berbaur seperti saudara-saudara antara Banjar dan Madura. Tidak ada konflik sama sekali, seperti kakak beradik.
berbaur sosialnya Iya, sudah iya. bagus nih. Mungkin itu Kiai, mungkin sedikit perjalanan tentang Kiai Abdus Somad. Mohon izin kami mau ziarah ke makam beliau dan mohon doanya program kami ziarah ini tetap istiqomah. Amin. Sebagai tradisi Ahli Sunnah wal Jamaah, kami ingin mengedukasi kepada kaum muda bahwa tradisi ziarah, tradisi cinta kepada Kiai dan para perjuangan beliau tetap kita akan memberikan informasi kepada teman-teman dan anak muda. Terima kasih Kiai kesediaannya untuk bisa menerima kami dan berbincang-bincang. Saya yang terima kasih juga. Ya. Nah itu teman-teman, sedikit profil tentang Kiai Abdus Somad, dan hari ini Kiai Muhyiddin Abdus Somad memimpin Pondok Pesantren Nurul Islam ini. Bagian dari yang mendirikan adalah Kiai Abdus Somad, dan perkembangan hari ini cukup signifikan karena kebutuhan masyarakat tentang pendidikan dan pesantren mengikuti zaman dan tetap menjaga tradisi tentang pesantren itu. Kiai Abdus Somad memberikan pelajaran yang cukup menarik bahwa pendekatan terhadap masyarakat di Jember tidak harus menggunakan kekerasan, tetap melalui jalur pendidikan dengan syair-syair yang pernah diajarkan oleh Kiai Syamsul Arifin berupa sifat-sifat Allah dan kemudian dimadurakan dan itu dipahami secara tidak langsung oleh masyarakat Jember. Semoga perjalanan ziarah kita kali ini mendapatkan barokah, mendapatkan manfaat. Anak muda ini tetap kita cinta kepada ulama, cinta kepada kiai, dan terima kasih telah mengikuti. Kita akan ziarah ke makam beliau. Terima kasih Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman, kitab beliau yang menulis kitab-kitab tentang Nahdlatul Ulama dan Amaliyah Ahli Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Betul nah, apa